Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everybody, maybe this is the next meeting. In this meeting, we will discuss about structure, yeah. Before we discuss about the structure, maybe I will explain about the introduction, yeah, introductions to TOEFL structure. Jadi di sini adalah sebelum kita mempelajari kebagian strategi-strategi tentang structure ya di dalam TOEFL, sebelumnya saya jelaskan dulu ya tentang teori structure itu seperti apa ya. Oke, dalam mempelajari structure yang pertama yang harus Anda pahami adalah konsep subjek dan verb ya. Konsep subjek dan verb ya. Dalam struktur bahasa Inggris itu terdapat beberapa istilah ya. Ada kata ya. Yang pertama adalah kata atau yang disebut dengan word, ada frasa atau phrase, kalimat atau sentence, anak kalimat atau clause, kata penghubung atau connectors ya. Oke, berikut beberapa contohnya ya. Kita bahas satu persatu ya. Di sini ada kata word ya, ada kata atau word itu terdiri dari beberapa kata ya. Di sini ada noun yang disebut dengan kata benda, adjective yang disebut dengan kata sifat, verb kata kerja, pronoun di sini kata ganti, conjunction kata sambung, adverb kata keterangan, preposition kata depan, interjection adalah kata seru. Ya. Dari kumpulan kata ini, inilah yang disebut dengan part of speech dalam bahasa Inggris ya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Apakah itu kata benda ya? Ya. Kata benda. Nah, kata benda di sini bisa yang disebut dengan subjek ya, atau kita sebut dengan pengganti subjek. Kata benda di sini bisa benda mati, bisa benda hidup ya. Contoh, ada kata table, girl, student, Jakarta, education. Nah, table di sini adalah kata benda yang bisa disentuh tapi mati. Ya, oke. Poin kedua di sini adalah frase atau yang disebut dengan phrase ya. Apa itu frase atau phrase? Gabungan dari dua kata atau lebih. Contohnya, kata woman ya. Woman di sini adalah noun. Dan kata beautiful yaitu kata adjektif ya. Bagaimana kalau kalimat tersebut ya, kata tersebut menjadi sebuah frase? A beautiful woman. Ya, artinya apa? A beautiful woman adalah wanita yang cantik. Nah, jadi di situ menjadi sebuah frase ya, frase kata benda dengan adjektif ya, menjadi sebuah frase. Selanjutnya kata to ya. To di sini adalah preposition and school di sini adalah noun. Menjadi frase to the school ya, ke sekolah. Artinya di situ kata gabungan dari dua kata preposition dan noun atau yang disebut tadi gabungan dari noun dan adjektif ya. Itulah yang disebut dengan frase, gabungan dari dua kata atau lebih. Poin yang ketiga di sini adalah kalimat atau sentence. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kalimat atau sentence ya? Ciri khas dari sentence atau kalimat yaitu minimal, minimum ya, terdapat subjek dan verb. Ingat ya, yang disebut dengan kalimat minimal ada subjek, ada verb. Diawali huruf besar atau kapital dan diakhiri oleh titik. Itu yang disebut dengan kalimat. Contohnya, I will go to the school. Nah, terdiri dari satu subjek dan satu verb. Mana subjeknya? I. Mana verbnya? Will go. Ya, jadi di situ satu subjek dan satu verb. Diawali dengan huruf besar I, diakhiri dengan titik. Kalau tidak ada titik, itu kalimat belum sempurna. Itu belum kalimat. Walaupun di situ sudah ada subjek, ada verb ya. Jadi hati-hati dalam penulisan sebuah kalimat. Poin yang kedua, they asked me to do the project.
but I do not have any idea to do it. Nah, kalimat ini sudah mulai panjang. Ada dua subjek, ada dua verb. Ya, mana subjeknya? Ada subjek pertama yaitu they, subjek kedua itu adalah I. Mana verbnya? Ada. Verb pertama di situ ask, verb kedua di situ adalah do not have. Ya, diawali huruf besar, T besar, diakhiri dengan titik, itu adalah kalimat. Walaupun dalam satu kalimat itu terdiri dari dua subjek dan dua verb, ini adalah kalimat. Tetap disebut dengan kalimat. Nah, nanti bagaimana cara membedakannya lebih detail lagi, kita lihat yang poin 4 ya. Yang disebut dengan clause atau yang disebut dengan anak kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Ciri khasnya adalah terdapat satu subjek dan satu verb bisa menjadi penyusun dalam kalimat. Contoh. Ya, oke. Selanjutnya saya lanjutkan ya. Kalimat dengan satu clause. Nah, dengan Anda tadi sudah saya jelaskan teori di atas, lebih detail lagi kita akan mempelajarinya dengan menggunakan diagram ya di bawah ini. Kita lihat bagaimana penggunaan subjek dan verb. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, subjek ya, subjek itu selalu ada hubungannya dengan verb ya. Subjek itu apa sih? Subjek itu adalah pelaku. Nah ya, subjek itu adalah pelaku. Subjek yang selalu berdekatan dengan verb itu ada 3. Ada di sini subjek dan verb 1 atau verb 1. Subjek verb 1 S atau ES. Subjek verb 2. Nah, di sini verbnya yang akan selalu berdampingan dengan subjek, ya. Artinya langsung berdampingan, ya. Contoh, subjek verb 1, I eat, ya. Eat-nya, verbnya langsung berdampingan dengan subjek I. Poin yang kedua, di sini ada subjek verb 1, S atau ES. Nah, perhatikan. Kata kerja yang menggunakan S atau ES di situ adalah dengan menggunakan subjek he, she, atau it. Ya, selain itu tidak boleh menggunakan s atau es. Kalau untuk es sendiri di sini yang berakhiran ch, wh, ya, o atau y, ya itu. She eats misalnya. Nah, eats di sini langsung berdampingan dengan she. Verb yang ketiga, verb yang selanjutnya itu adalah verb 2. Ya. Verb 2 di sini contohnya di sini kalau Anda pelajari dengan regular atau irregular verb gitu ya. Ada kata the students played. Nah, the students, subjeknya mana? The students. Played di sini adalah verb 2. Ini juga selalu berdampingan ya. Jadi, verb yang selalu berdampingan dengan subjek itu hanya verb 1, verb 1S atau ES atau verb 2. Selebihnya itu belum tentu berdampingan dengan subjek ya. Kita lanjutkan yang poin selanjutnya. Nah, di sini ada verb 3. Subjek verb 3 tetapi dia diawali dengan has, have atau had. Nah, verb 3 di sini tidak bisa berlampingan langsung dengan subjek. Nah, kalau verb 3 diikuti has, have atau had, ya, itu baru bisa disebut dengan verb kayak gitu ya. Jadi tidak bisa subjek langsung verb 3, dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Oke, contohnya they have come. Ya, misalnya he has come. They had come gitu ya. Jadi verb 3-nya di sini diikuti bisa has, bisa have, bisa had. Sesuaikan dengan subjeknya gitu ya. Oke, poin selanjutnya di sini adalah verb ing. Ya, verb ing itu pun tidak bisa berdiri sendiri kalau nanti kecuali itu verb ing di sini sebagai adjektif atau sebagai adverb. Nanti ada pembahasan lain ya untuk lebih detailnya.
Jadi yang bisa disebut dengan verb itu juga subject to be verb in. Contohnya apa? John is reading. Ya. Kalau subjeknya di sini banyak, they, ya, to be-nya harus mengikuti. Berarti they are reading. Gitu. Verb-nya mana? Ya, is. Ya, reading ini menerangkan dari is kayak gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada subjek, modal, be, verb in. Ya. Subjek, modal, be, verb in. Yang seperti kita ketahui, contohnya modal itu apa saja? Nah, ada kata will menjadi would ya bentuk lampaunya. Ada kata can itu menjadi could ya. Ada kata shall itu menjadi should. Ada kata must itu ya menjadi must ya might ya. Sorry. Must, should itu masih sama ya. Oke, itu pun kalau ketemu dengan verb in harus diikuti dengan be ya. Contoh, she will be preparing. She can be preparing. She could be preparing. Ya, jadi tidak bisa langsung she. Ya, oke. Selanjutnya saya lanjutkan ya. Kalimat dengan satu clause. Nah, dengan Anda tadi sudah saya jelaskan teori di atas, lebih detail lagi kita akan mempelajarinya dengan menggunakan diagram ya di bawah ini. Kita lihat bagaimana penggunaan subjek dan verb. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, subjek ya, subjek itu selalu ada hubungannya dengan verb ya. Subjek itu apa sih? Subjek itu adalah pelaku. Nah, ya. Subjek itu adalah pelaku. Subjek yang selalu berdekatan dengan verb itu ada 3. Ada di sini subjek dan verb 1 atau verb 1. Subjek verb 1 S atau ES. Subjek verb 2. Nah, di sini verb-nya yang akan selalu berdampingan dengan subjek, ya. Artinya langsung berdampingan, ya. Contoh, subjek verb 1, I eat, ya. Eat-nya, verb-nya langsung berdampingan dengan subjek I. Poin yang kedua, di sini ada subjek verb 1, S atau ES. Nah, perhatikan. Kata kerja yang menggunakan S atau ES di situ adalah dengan menggunakan subjek he, she, atau it. Ya, selain itu tidak boleh menggunakan s atau es. Kalau untuk es sendiri di sini yang berakhiran ch, wh, ya, u atau y, ya itu. She eats misalnya. Nah, eats di sini langsung berdampingan dengan she. Verb yang ketiga, verb yang selanjutnya itu adalah verb 2. Ya. Verb 2 di sini contohnya di sini kalau Anda pelajari dengan regular atau irregular verb gitu ya. Ada kata the students played. Nah, the students subjeknya mana? The students. Played di sini adalah verb 2. Ini juga selalu berdampingan ya. Jadi, verb yang selalu berdampingan dengan subjek itu hanya verb 1, verb 1S atau ES atau verb 2. Selebihnya itu belum tentu berdampingan dengan subjek ya. Kita lanjutkan yang poin selanjutnya. Nah, di sini ada verb 3. Subjek verb 3 tetapi dia diawali dengan has, have atau had. Nah, verb 3 di sini tidak bisa berlampingan langsung dengan subjek. Nah, kalau verb 3 diikuti has, have atau had, ya, itu baru bisa disebut dengan verb kayak gitu ya. Jadi tidak bisa subjek langsung verb 3, dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Oke, contohnya they have come. Ya, misalnya he has come. They had come gitu ya. Jadi verb 3-nya di sini
diikuti, bisa has, bisa have, bisa had. Sesuaikan dengan subjeknya, gitu ya. Oke, poin selanjutnya di sini adalah verb ing. Ya, verb ing itu pun tidak bisa berdiri sendiri kalau nanti kecuali itu verb ing di sini sebagai adjektif atau sebagai adverb. Nanti ada pembahasan lain ya untuk lebih detailnya. Jadi yang bisa disebut dengan verb itu juga subject to be verb ing. Contohnya apa? John is reading. Ya, kalau subjeknya di sini banyak, they, ya, to be-nya harus mengikuti, berarti they are reading. Gitu. Verb-nya mana? Ya, is. Ya, reading ini menerangkan dari is, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada subjek, modal, be, verb ing. Ya. Subjek, modal, be, verb ing. Yang seperti kita ketahui, contohnya modal itu apa saja? Nah, ada kata will menjadi would ya bentuk lampaunya. Ada kata can itu menjadi could ya. Ada kata shall itu menjadi should. Ada kata must itu ya menjadi must ya might ya. Must, should itu masih sama ya. Oke, itu pun kalau ketemu dengan verb ing harus diikuti dengan be ya. Contoh, she will be preparing. She can be preparing. She could be preparing. Ya, jadi tidak bisa langsung she